mencapai minus 50 mV untuk memicu potensial aksi dan otot berkontraksi dalam 5 milidetik. Untuk patologinya begini, pada periodik paralisis tipe hiperkalemik, mutasi pada kanal natrium itu menyebabkan kebocoran natrium sehingga natrium itu meningkat. Kemudian voltase naik ke minus 60 mV sehingga kanal natrium itu inaktif yang berujung pada kelumpuhan total. Untuk refleksinya, jadi otot kita itu siap bergerak bukan karena kekuatan, tapi karena stabilitas listrik yang dirancang oleh interaksi kalium dan natrium. Intinya, ini menunjukkan bahwa potensial membran istirahat adalah hasil interaksi kompleks antara kalium dan natrium. Ketiga, kenapa sih efek simultan ini penting? Jadi, kenapa sih efek simultan kalium dan natrium itu disebut sebagai gardu pengendali dalam tubuh? Karena efek simultan kalium dan natrium itu memastikan stabilitas potensial membran yang penting untuk fungsi normal sel saraf dan otot. Tanpa mekanisme ini, sel itu tidak dapat merespons rangsangan dengan cepat dan efisien. Lalu, bagaimana sih efek simultan kalium dan natrium itu mendukung fungsi sel saraf dan otot? Efeknya, pada sel saraf, potensial membran istirahat itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan potensial aksi ketika dirangsang. Pada sel otot, potensial ini memastikan sel itu siap untuk merespons rangsangan dengan kontraksi otot yang efisien. Kemudian, apa sih yang terjadi jika efek simultan kalium dan natrium itu terganggu? Jika efek simultan kalium dan natrium itu terganggu, potensial membran itu dapat berubah drastis yang dapat menyebabkan gangguan fungsional seperti kejang, paralisis, atau aritmia jantung. Jadi, bayangkan sebuah gardu listrik yang memastikan aliran listrik itu tetap stabil. Gardu ini memantau dan menyesuaikan aliran listrik agar tidak terjadi lonjakan atau pemadaman. Dalam tubuh kita, efek simultan kalium dan natrium adalah seperti gardu listrik ini yang memastikan stabilitas potensial membran. Untuk fondasi potensial membran istirahatnya, jadi potensial membran istirahat yang berjumlah minus 70 mV adalah hasil interaksi antara kalium dan natrium yang mempersiapkan sel untuk merespons rangsangan dengan cepat. Nah, jika potensial membran itu terlalu dekat ke potensial keseimbangan natrium yang berjumlah plus 61 mV, sel itu akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan sinyal listrik. Salah satu contoh dalam tubuhnya pada sel saraf, potensial membran istirahat itu memungkinkan sel untuk menghasilkan potensial aksi yang berupa sinyal listrik ketika dirangsang oleh rangsangan eksternal. Pada sel otot, potensial membran istirahat itu mempersiapkan sel untuk menghasilkan kontraksi otot yang efisien. Lalu, ada studi kasus ketiga tentang sel jantung ventrikel, ritme yang bergantung pada rasio permeabilitas. Sel miokard ventrikel itu memiliki RMP berjumlah minus 85 mV. Tetapi selama fase 4 istirahat, ia sangat stabil karena kanal KIR 2.1 itu mendominasi. Namun, jika terjadi iskemia miokard, itu naik dari 4 milimolar ke 10 milimolar akibat kebocoran sel. Apa dampaknya? Ini menunjukkan adanya depolarisasi 20 mV. Akibatnya, kanal natrium itu inaktif sehingga konduksi lambat. Lalu, sel bekerja otomatis sehingga aritmia reentran. Terakhir, resiko fibrilasi ventrikelnya meningkat. EKG atau ekokardiogram pada